warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Tusira. Saya berasal dari Prodi PGSD Universitas Samudra. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar pada kelas 3. Langsung aja ke video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Kalau sehat, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, di sini semuanya kalian masih semangat kan? Nah, walau kita belajar melalui video, kita harus semangat ya. Jadi, tadi anak-anak ibu ini udah sarapan atau belum? Nah, jadi buat yang belum sarapan, ibu minta sarapan terlebih dahulu sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari ibu ini. Nah, kalau yang udah bagus dan bisa langsung menyimak video pembelajaran ibu ini. Dan untuk yang belum, lain kali kalian itu kalau sebelum mengikuti proses pembelajaran haruslah makan terlebih dahulu, isi dulu perutnya. Supaya apa? Supaya kalau kita belajar perut kita nggak sakit. Kalau perut kita sakit, pastinya kita nggak konsentrasi dalam belajar. Kalau udah nggak konsentrasi, pasti kita nggak semangat dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Jadi kita itu harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa mudah memahami apa yang disampaikan oleh ibu guru. Kalau kita udah bisa memahami apa yang disampaikan sama ibu guru, kita menjadi anak yang pintar ya. Kalau kita bisa menjadi anak yang pintar, insya Allah kita bisa menggapai cita-cita kita. Kita bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian kita kalau udah jadi orang yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua kita ya kan. Di sini semuanya pasti pengen sukses. Nah, jadi pasti pengen kan banggain kedua orang tuanya. Nah, jadi ibu minta kalian semua harus bersemangat dong dalam mengikuti pembelajaran ibu ini walaupun melalui video. Nah, jadi harus bersemangat. Oke, mau kasih tahu lagi nih. Selain kita sarapan terlebih dahulu, kita sebelum mengikuti pembelajaran, supaya perutnya nggak sakit tadi, supaya bisa konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi supaya kita lebih berkonsentrasi lagi, apabila periksa dulu tuh lingkungannya, di sebelahnya, di depannya, kiri, samping kiri kanannya ada sampah atau enggak. Kalau misalnya ada sampah, sekiranya kita buang terlebih dahulu, jauhkan dari pandangan mata kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa, Bu? Karena apabila mata kita melihat-lihat sampah-sampah seperti itu, otomatis otak kita menjadi nggak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, apalagi mau memahami apa yang ibu sampaikan ya. Jadi persiapkan dulu, persiapkan kondisi fisik kita, lingkungan kita udah bersih atau belum. Kalau fisik kita tadi sarapan dulu seperti itu. Walau hanya roti dan teh manis, wajib kali kita untuk sarapan, untuk mengisi perut kita supaya enggak lapar ya. Oke, sampai di sini semuanya masih semangat ya. Oke, baiklah anak-anak ibu. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis. Nah, jadi minggu ini kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, anak-anak ibu nih, ada yang tahu nggak sih apa arti dari strategi meningkatkan kemampuan menulis? Strategi menulis itu apa pengertiannya, apa artinya? Ada yang tahu? Nah, ya jadi di sini kita akan membahas itu semua nantinya. Nah, nanti setelah belajar ini kita bakalan tahu apa itu pengertian dari strategi menulis, apa itu pengertian dari apa aja strategi dalam pembelajaran menulis, bagaimana model yang bisa digunakan untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis kita. Nah, jadi ibu harapkan setelah kita mempelajari pelajaran ini nanti,
Jadi kalian bisa mengetahui apa itu pengertian dari strategi menulis, apa itu apa aja strategi dalam pembelajaran menulis, dan model yang bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan menulis itu apa-apa aja. Nah, jadi ibu harapkan kalian semua mau mendengarkan ibu dengan benar-benar ya. Nah, supaya lebih semangat lagi sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau kita nyanyi terlebih dahulu biar lebih semangat, biar lebih fresh. Oke, kita bakalan nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Nah, ibu semuanya udah tahu kan lagunya? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian dari strategi menulis. Nah, jadi strategi menulis itu artinya cara yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis kita supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ada cara-caranya gitu. Dari strategi itu adalah sebuah cara. Nah, kalau strategi menulis itu sebuah cara untuk bisa yang bisa digunakan untuk bisa membuat atau meningkatkan kemampuan menulis kita supaya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, supaya menjadi lebih baik lagi cara-cara untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis kita supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi anak-anak ibu udah paham apa itu pengertian dari strategi menulis? Strategi menulis adalah cara atau teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis kita supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, jadi udah paham ya? Jadi intinya cara atau teknik untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kita masuk yang kedua, ada strategi dalam pembelajaran menulis atau cara-cara dalam pembelajaran menulis. Nah, yang pertama itu penciptaan diksi, yang dimana, nah kalian itu kan kita nih menulis kan, kita kan menulis. Kalau kita menulis, kita tuh harus bisa memilih-milih kata. Nah, memilih-milih kata yang baik kan minggu kemarin udah ibu sampaikan. Nah, jadi memilih kata yang baik dan tepat dalam kalau kita mau menulis itu, kita tuh harus bisa memilih kata-kata yang tepat dan kata-kata yang baik. Apa tujuannya minggu kemarin? Tujuannya supaya pembaca kita bisa menikmati apa yang kita tulis, bisa memahami apa yang kita tulis, jadi menggunakan kata-kata yang baik. Nah, misalnya kalian mau nulis kata-kata siswa yang berprestasi adalah siswa yang mempunyai bakat, seperti itu. Nah, jadi kalian itu harus menggunakan kata-kata yang baik, seperti itu. Nah, jadi pemilihan kata yang baik itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, seperti itu. Misalnya bahasa Indonesianya cantik, pemandang. Misalnya kalian mau mengungkapkan tentang pemandangan alam yang cantik, seperti itu. Cantik sekali pemandangannya. Nah, jadi kata-kata cantik itu sebaiknya kalian ubah menjadi indah, seperti itu. Jadi gunakanlah kata-kata yang cocok gitu untuk digunakan pada sebuah kalimat. Misalnya pemandangan itu cantik gitu kan.
maka kalian ubahlah kata-kata cantik itu menjadi indah, maka akan mudah didengar, maka akan lebih enak didengar seperti ini. Pemandangan itu indah sekali. Nah, seperti itu. Ngerti sampai di sini? Nah, itulah tadi, misalnya kalian mau mengutarakan sebuah kata-kata yang bagus, misalnya cantik, indah, gitu, cocokkan. Kalau untuk pemandangan sekiranya itu kan cocoknya lebih ke indah, jadi kalian gunakanlah kata indah, jadi pemandangan itu indah gitu ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu membuat kalimat yang efektif. Nah, apa sih itu, Bu? Nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi kalian ini menciptakan sebuah kalimat yang tulisannya itu juga supaya mudah dibaca sama pendengar dan sama si pembaca, seperti itu. Nah, jadi kalian tuh diminta untuk menulis berbagai jenis kalimat seperti itu. Tulis saja kalimat-kalimat, terserah mau kalimat apa aja. Yang penting tadi yang pertama harus bisa memilih kata-kata yang bagus, kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata yang bagus tadi, sehingga mudah dipahami oleh si pembaca gitu. Ciptakan berbagai jenis kalimat gitu ya, dengan menggunakan kata-kata yang baik tadi. Kemudian yang ketiga, kalian itu disuruh membuat sebuah paragraf. Membuat sebuah paragraf. Nah, setelah kalian bisa memilih kata, kemudian kalian bisa membuat sebuah kalimat gitu kan. Misalnya tadi yang siswa berprestasi adalah siswa yang berbakat. Nah, jadi setelah itu kalian membuat paragraf tentang kalimat yang udah kalian buat tadi. Misalnya, siswa prestasi adalah siswa yang berbakat. Contohnya, Nabilatul Fadilah adalah anak yang berprestasi pada bidang olahraga. Ia memenangkan piala ia memenangkan kejuaraan pada bidang olahraga. Ia mendapatkan juara ketiga antara 3 negara, seperti itu misalnya. Jadi dibuatlah sebuah paragraf tentang kalimat yang udah kalian buat tadi. Setelah kalian bisa memilih kata, membuat sebuah kalimat dengan kata-kata yang baik, kemudian kalian tuh buat sebuah paragraf seperti itu. Dah, nih Ibu minta kalian coba kalian tuliskan coba kalian pilih dulu kata-kata apa yang mau kalian tulis dengan memilih kata-kata yang bagus. Nah, kemudian kata-kata yang udah kalian pilih tadi, kalian ini membuat jadi sebuah kalimat seperti itu. Buat jadi sebuah kalimat. Nah, kemudian kalimat yang udah kalian tulis tadi buat juga menjadi sebuah paragraf seperti yang udah Ibu contohkan tadi. Oke, paham anak-anak Ibu sampai di sini? Nah, kemudian setelah kalian membuat paragraf, nih Ibu minta kalian tentukan topiknya. Misalnya kalian mau tentang anak yang berprestasi atau pemandangan alam tadi. Nah, jadi kalian harus fokus ke topik kalian itu. Misalnya kalian tentang anak yang berprestasi tadi, kalian topiknya itu tentang anak yang berprestasi. Kemudian itulah setelah kalian bisa memilih-milih kata buat kalimatnya, kemudian buat paragraf dari kalimat yang udah kalian tulis. Kemudian tentukan topiknya. Misalnya tadi berarti topik kalian kalau misalnya tentang berprestasi, berarti anak yang berprestasi. Nah, jadi kemudian dari itu, jadi susun wacana-wacana yang akan kalian ini kan nantinya yang bakalan kalian susun nantinya di misalnya tentang anak yang berprestasi tadi. Jadi kalian haruslah
bisa menciptakan sebuah wacana atau menyusun bagaimana nanti ya selanjutnya aku akan nulis apa ya, setelah ini, seperti itu. Sampai di sini anak-anak paham bagaimana strategi dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, kita harus bisa memilih kata. Yang kedua, kita harus memilih kata yang bagus-bagus, yang sesuai dengan apa yang kita inikan. Kemudian yang kedua, pemilihan kita tuh harus bisa membuat kalimat yang efektif, yang dimana kalimatnya itu harus menggunakan kata-kata yang baik tadi, yang setelah kita pilih tadi. Kita harus bisa buat kalimat dari kata-kata yang udah kita pilih tadi, kemudian buat kalimat yang udah kita pilih tadi bisa kita buat menjadi paragraf. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menentukan sebuah topik. Nah, topik apa yang akan kita bahas, seperti itu ya. Kemudian kita diminta untuk bisa menciptakan wacana, untuk bisa menyusun wacana. Setelah ini kita akan menulis apa, seperti itu tadi. Jadi ada menentukan memilih kata, membuat kalimat, membuat paragraf, kemudian menentukan topik, dan kemudian membuat wacana atau menyusun wacana yang akan kita buat nanti pada tulisan kita. Itulah yang dinamakan strategi dalam pembelajaran menulis. Nah, Ibu, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga. Apa itu dia? Materi yang ketiga adalah model yang bisa digunakan untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis kita. Wah, sepertinya seru ya. Model apa nih yang bisa digunakan untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis kita? Mana tahu kita bisa menggunakannya supaya kemampuan menulis kita itu menjadi berkembang. Nah, jadi di sini ini akan Ibu kasih tahu. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Nah, karena membaca itu adalah kunci dari keberhasilan dalam menulis, jadi kita itu harus membaca terlebih dahulu. Nah, apa yang kita baca? Bacalah tulisan-tulisan yang ada, seperti itu kan. Kemudian kalau udah membaca, pasti kan pikiran kita itu jadi berkembang, ilmu kita menjadi bertambah, wawasan kita juga menjadi bertambah. Maka Ibu bilang kemarin kita harus rajin-rajin membaca. Nah, karena dengan membaca kita juga bisa menulis. Nah, jadi kan pikiran kita tuh berkembang, kemudian wawasan kita juga bertambah, ilmu pengetahuan kita juga bertambah. Kalau udah kayak gitu, menulis kan jadi semakin terdorong, karena itu erat kali kaitannya dengan menulis. Karena membaca itu erat kali kaitannya dengan menulis. Jadi kita tuh harus rajin-rajin membaca juga, baru kita bisa menulis, seperti itu. Jadi karena dengan membaca, wawasan kita bertambah, ilmu pengetahuan kita bertambah, seperti itu. Jadi wajib banget untuk kalian, untuk kita semua, untuk anak-anak Ibu semua ini haruslah rajin membaca ya. Jadi itulah strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa, yang dimana kita itu diminta untuk membaca terlebih dahulu. Karena dengan membaca, ilmu pengetahuan kita makin bertambah, wawasan kita makin bertambah, seperti itu ya. Nah, adapun beberapa teknik dalam mengembangkan menulis, yaitu yang pertama ada bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Kayak mana tuh Bu bermain-main dengan bahasa dan tulisan? Oke, nah jadi gini, bermain-main dengan bahasa dan tulisan nih. Yang pertama, Ibu mau kasih kalian dulu nih sebuah kalimat. Tunggu ya, Ibu tulis dulu ya. Misalnya kalimatnya, hari Selasa kemarin aku dan Ibu pergi ke taman. Nah, nih Ibu kasih kalian sebuah kalimat. Nih, hari Selasa kemarin aku dan Ibu pergi ke taman. Nah, dari kalimat ini, dari kalimat yang udah Ibu serahkan kepada kalian, ini untuk kalian catat di buku tulis. Nah, jadi Ibu minta setiap kalian itu menambahkan kalimat dari yang Ibu buat ini. Hari Selasa kemarin aku dan ibuku pergi ke taman. Jadi Ibu minta buat kalian tambahkan kalimat yang Ibu udah tulis ini.
terserah mau apa, misalnya ke taman, misalnya nih naik mobil bersama supirku. Kemudian aku naik mobil bersama supirku, misalnya aku bermain layang-layang di taman, misalnya seperti itu. Jadi suka hati tambahkanlah dari kalimat yang udah ibu berikan kepada kalian. Jadi tulis ya anak-anak ya di bukunya, dan tambahkan kalimat apa aja untuk menambahkan kalimat yang udah ibu kasih tadi ya, tambahkan. Nah, jadi seperti itulah bermain bahasa dan tulisan. Seperti itu contohnya. Misalnya ibu memberikan sebuah kata kepada kalian, lalu kalian menambahkan kalimat yang udah ibu tuliskan tadi menjadi sebuah kalimat yang lebih baik lagi, dengan cara kalian sendiri, dengan keinginan kalian sendiri. Tambahkan aja, terserah kalian mau nambahkan kalimat apa dari kalimat yang udah ibu berikan tadi. Baik, di sini paham anak-anak ibu apa itu arti dari bermain dengan bahasa dan tulisan. Nah, jadi itu adalah salah satu teknik untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis kita ya. Yang pertama, bermain kata dengan bahasa dan tulisan. Misalnya ibu kasih sebuah kalimat kepada kalian, lalu ibu minta kalian untuk bisa menambahkan kembali kalimat tersebut ya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kemudian ibu akan ngadain kuis. Nah, ayo siapkan kertas dan pulpennya. Ayo. Nah, 1, 2, 3. Nah, karena di awal udah ibu minta kalian semua menyiapkan pulpen dan kertas, jadi kalian ini ya seharusnya ada di daerah kalian. Oke. Jadi ibu akan berikan kuis. Yang pertanyaannya, berilah tanda baca koma. Nah, ayo. 1, 2, 3. Nah, oke, letakkan pulpennya. Semua udah siap ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya apa? Berilah tanda baca koma. Nah, oke, yang kedua, ibu akan ngadain kuis nih. Soal yang kedua, buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan kata yang baik. Nah, bisa kalian tuliskan. Oke, ibu tunggu ya. 1 kalimat aja, nak. Oke, udah semuanya? Oke, bagus. Oke, letakkan pulpennya, dengerin ibu kembali. Nah, jadi dengan melakukan kuis itu, kalian itu menjadi lebih bersemangat untuk menuliskan atau menulis gitu, menjadi lebih bersemangat. Otomatis kan tadi kalian, coba ibu bilang, ayo ambil pulpen dan kertasnya, tuliskan tanda baca dari koma. Tanda baca koma tuh kayak mana? Langsung kan kalian nulis seperti itu. Kemudian buatlah sebuah kalimat dari menggunakan kata-kata yang bagus. Nah, jadi kalian tuh langsung mau menulis. Nah, dengan begitu kalian tuh bisa mengembangkan kemampuan kalian menulis kalian seperti itu. Semua tadi bisa kan, itu merupakan strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa seperti itu. Jadi yang dimana kalian bisa bermain dengan bahasa dan tulisan, dan dimana ibu tadi udah kasih sebuah kalimat yang nantinya kalian tambahkan, kemudian kuis yang udah ibu kasihkan tadi bisa menggantikan sebuah akhir cerita. Seperti itu, yang sedih bisa kalian ganti menjadi bahagia, yang sedih tapi tetap sedih dengan kreasi kalian sendiri. Nah, itulah yang dinamakan bermain strategi pembelajaran menulis dengan menggunakan model lintas keterampilan berbahasa, yang dimana di sini keterampilan berbahasa kalian itu dikembangkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada strategi menulis cerpen berdasarkan pengalaman.
Nah, pasti anak-anak ibu nih semuanya punya pengalaman, baik yang sedih, senang. Nah, pasti semuanya punya pengalaman kan? Nah, jadi dalam menulis cerpen berdasarkan pengalaman ini, ibu minta kalian itu harus membaca sebuah cerpen dulu. Sebuah cerpen dulu. Kalian lihat bagaimana sih isi dari cerpen itu, seperti itu. Ada apa-apa aja di dalam cerpen itu. Nah, supaya nanti setelah kalian baca, kalian tuh mudah untuk bisa membuat sebuah cerpen. Nah, setelah kalian membaca sebuah cerpen itu, buat sebuah cerpen. Nah, dengan menggunakan dengan melihat contoh cerpen yang udah kalian baca, misalnya cerita pendek tentang hari libur, misalnya nih judulnya hari libur. Nah, jadi di pada hari libur itu apa-apa aja nih strukturnya yang ada di dalam cerpen itu, seperti itu. Nah, jadi ibu minta kalian membuat sebuah cerpen melalui pengalaman kalian. Nah, kalian kan udah baca tuh cerpen yang ibu suruh tadi. Nah, baca cerpen-cerpen yang mana-mana aja terserah. Nah, setelah kalian baca, kalian pahami isinya, kayak mana sih cara menulis cerpen itu, kan jadi mengetahuinya. Karena di cerpen itu kalian udah membaca cerpen. Nah, jadi ibu minta kalian tuh menuliskan sebuah cerpen berdasarkan pengalaman kalian. Misalnya kalian ibu minta kalian mengingat kembali sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang berkesan dalam hidup kalian. Coba ingat-ingat dulu. Nah, setelah kalian mengingatnya, kemudian kalian itu bisa pilih kejadian apa yang paling berkesan dalam hidup kalian. Misalnya kalian punya pengalaman atau sebuah kejadian yang sedih, senang gitu. Kalian pilih, kalian mau ambil yang mana? Mau yang sedih atau yang senang? Misalnya yang bahagia, seperti hari libur tadi misalnya. Tuh kalian ambil ya. Udah kalian mengingat apa kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi pada diri kalian. Kalian pilih mau ambil yang berkesan, yang kesannya itu senang atau sedih. Misalnya kalian ambil yang senang gitu. Nah, catat apa sih yang pernah terjadi, misalnya yang itu tadi, yang bahagia tadi, yang senang tadi, apa-apa aja yang terjadi pada peristiwa itu. Misalnya kalian lagi berlibur, hari libur, aku dan ibuku sedang berlibur ke pantai, misalnya seperti itu. Tulis, aku melihat banyak burung, banyak ada ombak. Nah, jadi setelah kalian memilih yang senang-senang, kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi pada diri kalian, kalian ambil mana yang mau yang sedih atau yang senang. Misalnya yang senang, ingat siapa aja yang ada di dalam ini kalian, suatu peristiwa tadi. Misalnya lagi berlibur, di waktu berlibur tuh kalian sama siapa aja, sama mama, sama bapak atau ayahnya, atau ibunya, sama kakak, adik, dan semua keluarga. Nah, kemudian kalian ingat harus mengetahui kalian pergi kemana, misalnya ke pantai, seperti itu. Jadi tulis, aku, ayah, ibu, dan adikku pergi ke pantai, misalnya seperti itu. Jadi baru susunlah peristiwa-peristiwanya. Aku, ibu, dan ini pergi ke pantai, kami melakukan makan-makan di sana, seperti itu. Pokoknya ceritakanlah buatlah sebuah cerpen itu melalui pengalaman kalian, yang dimana kalian itu yang pertama pikir dulu, pengalaman apa yang pernah terjadi pada diriku. Nah, misalnya ada yang bahagia, ada yang senang, pilih mau yang mana nih yang mau diceritakan. Misalnya yang senang, kalian harus pilih yang senang. Ya udah, misalnya waktu lagi berlibur tuh kan bahagia tuh. Nah, jadi ingat siapa-siapa aja yang ada di dalam peristiwa tersebut, pada saat berlibur tersebut, siapa aja yang ada, siapa aja yang ikut. Misalnya kakek, nenek, ayah, paman, adik. Nah, itu tuliskan, aku ini, dan aku, ayah, kakek, dan nenekku, seperti itu. Kemudian kemana kalian pergi, misalnya pergi ke pantai, kemudian susun. Nah, setelah kamu mengingat kemana kamu dan siapa-siapa yang ikut, kamu susunlah cerita itu, yang dimana mengikuti sebuah cerpen yang udah kamu baca. Di awal kalimat cerpen itu ada kayak mana, jadi sesuaikan sama cerita yang mau kamu baca.
Nah, misalnya kalian melihat ombak, kemudian kalian mandi-mandi di pantai bersama adik, seperti itu. Ceritakan di situ, ceritakan di cerpen itu. Tulis saja apa yang ada pada saat, apa yang terjadi pada saat peristiwa liburan itu, tuliskan semuanya. Nah, oke, sampai di sini kalian semua udah paham apa yang Ibu sampaikan. Jadi tadi kita udah membahas tentang pengertian strategi menulis, kemudian strategi dalam pembelajaran menulis, kemudian ada model yang bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan menulis kita, yang dimana tadi ada strategi pembelajaran yang menggunakan model lintas keterampilan berbahasa, yang dimana tadi Ibu udah ngadain kuis, udah Ibu kasih kalian sebuah kalimat dan Ibu minta kalian untuk menambahkannya, kemudian Ibu minta kalian untuk mengubah ujung cerita dari Maling Kundang. Nah, kemudian yang kedua ada strategi menulis cerpen berdasarkan pengalaman, yang dimana Ibu minta tadi kalian harus memikirkan dulu peristiwa apa yang terjadi pada diri kalian, kemudian peristiwa apa yang terjadi pada diri kalian, siapa-siapa kalian pilih, mau senang atau yang sedih. Kemudian ingat pada kejadian itu siapa-siapa aja yang ada di dalam peristiwa tersebut, kemudian kalian pergi kemana, tempatnya itu di mana, ceritakanlah. Kemudian pada saat udah sampai di tempat kalian itu ngapain aja tuh, ceritakan di sebuah cerpen tersebut. Nah, kemudian itulah setelah itu nanti kalian sampai akhir cerita dari kalian pergi tadi, dari awal sampai akhir tuh kalian ceritakan ngapain aja, kemana aja, ada apa aja di sana, seperti itu. Oke, sampai di sini semuanya paham ya anak-anak Ibu. Jadi Ibu minta kalian melanjutkan tugas kalian tadi, yang dimana Ibu minta kalian membuat sebuah cerpen dari sebuah pengalaman kalian seperti yang udah Ibu terangkan tadi. Minggu depan dikumpul. Dan sampai di sini ada mau bertanya? Gak ada. Oke, jadi semuanya udah paham ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri sebuah pelajaran kita kali ini, sebuah pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang udah mau mendengarkan Ibu dari awal sampai akhir. Tugasnya dikerjakan dan jangan lupa dikumpul di minggu depan, karena kita nanti akan Ibu akan minta kalian itu untuk membacakan hasil cerpen kalian di depan kelas. Oke? Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.